ini para yang ada di hasil dan pembahasan, kalian menjelaskan dulu detail pekerjaannya, baru tepat sudah masuk ke deklarasi, karakterisasi, nah di situ baru nanti dimunculkan di faktogramnya. Terus nanti kalian jelaskan lagi, misal katakanlah pertama di faktogramnya nanozirikonia kalian jelaskan, jadi enggak hasil di faktogram baru dibahasnya di awal, enggak. Jadi biarlah hasil dan pembahasan itu menjadi satu kesatuan yang runut, karena kan kalian membahas mulai dari tahap persiapan sampel baru nanti di karakterisasinya. Kalau saya melihat dari pengalaman kalian di laporan sebelumnya, kan kalian baik semua ini nilainya, insya Allah saat ini pun juga akan baik. Kalau sekarang masih bingung karena ini masih awal, tapi besok insya Allah ketika kita sudah terjun langsung kalian akan lebih paham. Apalagi sudah saya kasih pertanyaan itu, pasti nanti lebih gede-gede. Oke, besok disiapkan ya jawabannya yang terbaik, nilainya 100 dan tidak perlu pretest. Ya, tapi saya kan tetap tetap ada pretest ya. Pretest kita seperti biasa nanti menggunakan G-form saja, tidak usah pakai tulisan. Jadi saya memudahkan teman-teman saja, gitu ya. Oke, sampai sini ada pengukuran dilakukan pada 20,5. Oh, ini 2 teta. Ini teta. Iya. Oke, memang di alat kami itu settingannya di 5 sampai 85 derajat. Kalau jadi seperti ini ya. Ini sebenarnya akan saya bahasnya nanti ketika di awal, tapi nggak masalah. Jadi, tapi kalau saya bahas nanti ini akan terbuka. Jadi besok saja ya. Oke, ini ditahan dulu saja. Ini nanti pasti akan menjawab pertanyaan yang di nomor kedua soalnya. Oke, jadi nggak apa-apa ya, sekarang di ini dulu ya. Oke, yang penting dibaca dulu prinsip XRD-nya. Besok ingatkan saya pada saat di praktikum. Jadi gini, tolong hal-hal yang menurut kalian masih membingungkan, ada saat praktikum kalian sampaikan saja. Jadi nanti harapannya saya itu nanti ketika membaca laporan kalian, wah lah ini mah udah bagus semua lah, intinya seperti itu harapan saya. Jadi kan saya tidak perlu sulit-sulit membandingkan, oh ini ada yang lengkap sekali, ini ada yang kurang lengkap, ini kok nggak lengkap banget seperti itu. Insya Allah nanti semuanya sudah teratur. Yang sebelum-sebelumnya pun ada ya kakak kelas kalian. Jadi justru ketika dulu dihadapkan pada XRD dan HPLC, malah XRD-nya tinggi-tinggi semua. Padahal mereka dulu membahasnya terkait jurnal juga. Tapi yang sekarang sengaja tidak saya bahaskan jurnal, lebih kita langsung saja seperti ini dengan harapan teman-teman nanti akan makin menguasai. Karena nanti siapa tahu kalian yang akan menjadi operatornya alat ini XRD ya. Jadi nanti kalian ketika ada interview ke depannya bisa menjelaskan tentang prinsip alat tersebut saja sudah bagus sekali, apalagi besok kalian akan mengoperasikan. Besok kalian akan mengoperasikan sendiri, tidak sulit. Pokoknya nanti kalian akan mendapatkan feel-nya lah ya. Jadi tidak meraba-raba sebenarnya. Yang untuk tadi tahan dulu nggak apa-apa ya, mohon maaf loh ya saya. Nanti saya ini harus mencari pertanyaan yang lain kan. Oke, untuk yang ini saya diingatkan agar besok dijawab pada saat praktikum di 22 dan 29. Ada pertanyaan lagi sampai sini dulu? Oke, ini ada pedoman prosedurnya. Kalau ini pedoman pengoperasian alat XRD Iris ya. Oke, nanti ini akan saya sampaikan ke teman-teman semua melalui Endrika. Nanti silakan Endrika. Nanti saya akan kirimkan juga ya yang tadi panduan laporan tersebut dan yang ini terkait pedoman prosedur pengoperasian alat. Oke, jadi pertama-tama kan di sini ada rangkaian persiapan alat seperti biasa lah ya, kita menyalakan GPS dulu dan lain sebagainya karena nggak kelihatan. Kelihatan ya. Oke, kita selalu. Oke, sudah kelihatan? Ini ada laporan persiapan alat, kita nyalakan GPS-nya, kemudian kita tekan tombol on. Nanti kita akan lakukan ini semua, jadi teman-teman harus paham. Jadi sebisa mungkin perwakilan mungkin lah ya salah satu. Jadi nanti kalian akan merasakan feel-nya sendiri menjadi operator alat XRD seperti apa. Mulai dari nyalakan GPS, ditekan tombol on-nya pada bagian samping alat XRD, menekan tombol on pada monitor alat dan membuka kunci pengaman sinar X seperti itu. Jadi nanti kalau bisa salah satu lah dari siapa DEF katakanlah salah satu bawah satu juga nggak masalah seperti itu. Kemudian menyiapkan parameter analisisnya. Nah,
Di sini kita akan mengubah parameter analisis dari normal menjadi advance. Kemudian kita letakkan sampel yang telah lolos ukuran butir 200 mesh. Jadi kita sebenarnya masih ada ini ya, ada range penerimaan sampel. Jadi bisa katakanlah di bawah 200 asal tidak kurang dari 100 mesh. Ada sampel mode, terus menentukan pilihan scanning mode sampel. Jadi ada yang accurate, ada yang fast scan. Accurate itu bisa sampai 30 menit. Tapi kita nanti gunakan yang fast scan saja. Kalau accurate itu memang sangat-sangat detail, ya. Jadi dia nanti mendifraksinya si isi kristalnya itu sangat detail sekali, betul-betul. Tapi kita ini karena praktikum, nanti tetap akan saya jelaskan perbedaan antara yang advance dan yang yang accurate scan dan fast scan, perbedaannya letaknya ada di mana, seperti itu. Nanti kita akan bahas macam-macam. Kita akan bahas isi kristal yang nantinya akan menjadi satu pemahaman yang menarik bagi teman-teman. Dan insya Allah saya akan gunakan perumpamaan yang gampang untuk teman-teman pahami. Kalau masih ada yang belum paham, jangan khawatir. Saya akan menerima pertanyaan dari teman-teman dan masih akan saya jawab supaya kalian tidak salah paham, oke? Kemudian di sini melakukan analisisnya, kita tulis dulu keterangan sampelnya, ID sampel. Ini dalam arti sampelnya sudah dipreparasi menggunakan sampel preparation kit ya. Kemudian kita sentuh tombol start pada monitor. Cara memindahkan filenya pun kita masukkan. Jadi nanti kita akan memindahkan. Kita dibekali oleh flash disk. Jadi nanti di situ ada USB portnya di dalam alatnya. Kita pindahkan ke dalam laptop. Kemudian nanti kita karakterisasi dengan menggunakan software Hazel dan menggunakan database ICS. Jadi nanti kita akan menyusun file. Kita akan mencari kira-kira benar nggak sih itu adalah nama zirconnya. Kira-kira benar nggak sih itu adalah ICRM zircon. Oke, ketika sudah dipindahkan, kita matikan alatnya, kemudian nanti kita langsung karakterisasi dengan menggunakan HiScore. Nanti kita akan tampilkan juga, jadi kebetulan di ruangan saya ada TV yang nanti bisa kita sama-sama gunakan untuk media pembelajaran karena prasarana yang ada supaya teman-teman paham terkait SAP. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kecuali pertanyaan dua tadi ya. Oke, sekarang belum bertanya nggak apa-apa, tapi besok mudah-mudahan banyak pertanyaan karena semakin kita banyak pertanyaan, saya pun juga merasa senang. Saya menambah kebermanfaatan saya sebagai seorang pendidik yang mendidik teman-teman semua. Mudah-mudahan saya bisa berhasil nantinya dalam mendidik teman-teman. Makanya Bu, ini kan tadi berarti berdasarkan dikasih kristal gitu. Ya. Itu berarti untuk pakai Excel ini terbatas yang material kristal aja atau gimana? Material, oke, pertanyaan bagus ini. Jadi tidak hanya untuk material padatan serbuk saja atau dalam artian adalah isi kristal. Bisa juga material kaca, bisa juga thin film. Tapi kebetulan kalau kita menggunakan thin film dan material kaca, kita butuh aksesoris tambahan untuk alat kita. Nah, kebetulan alat yang di Lab Radiasi Yogyakarta ini hanya mampu untuk yang padatan serbuk saja. Tapi nggak apa-apa, nanti sama-sama kita akan bahas terkait prinsipnya bagaimana sih difraksi sinar terhadap si plat kaca atau bagaimana sih terkait dengan lapis tipis, dengan polimer itu sebetulnya bisa. Kebetulan untuk sinar, karena itu kan nanti kaitannya di sini ya. Kalau misalnya katakanlah untuk lapisan tipis seperti itu, lapis tipis kemudian polimer, itu kalau misalnya untuk sampel yang bentuknya padatan serbuk dia kan statis, jadi sinarnya yang bergerak. Tapi kalau untuk sampel seperti lapis tipis, kaca, itu sampel yang bergerak, sinarnya tetap. Jadi semuanya ditembakkan ke segala arah seperti itu. Ya. Nanti saya akan bahas lebih jelas bagaimana interaksi sinar X dengan materi. Ini penting. Ketika teman-teman sudah bisa membahas hal tersebut terkait interaksi sinar X dengan materi pada dalam hal ini adalah dengan si sampelnya. Nah, berarti pada intinya prinsip XRD sudah kalian kuasai. Tapi tenang, besok juga akan saya jelaskan dengan penyampaian yang sangat sederhana supaya teman-teman paham ya. Tidak hanya paham pada suatu praktikum, tapi nanti ketika
ujian pun, dan bahkan ketika nanti bertahun-tahun akan mengendus. Bismillah ya, kita sama-sama bareng-bareng ya belajar ya. Karena ini bukan hanya teman-teman yang deg-degan, saya pun kan nanti akan ditanya kan sama Allah pertanggungjawabannya, apakah dulu Karistia membimbing mahasiswa Poltek itu betul apa tidak. Jadi bismillah kalau saya ada salah saya juga dikritik ya. Bu tadi ngomong apa ya? Bu kok gak jelas? Nah tolong di ini. Bu tolong diulangin lagi ya. Dan teman-teman kalau ada temannya yang tidak jelas jangan sekali-kali dibully ya. Kita kan nggak tahu ya apa yang dipikirkannya saat itu. Kita harus ngerti juga gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika ada yang bisa tolong dibagikan juga ke teman-temannya yang nggak bisa. Karena siapa tahu kalian menolong orang temanmu yang nggak bisa itu justru besok dia malah lebih baik ke depannya dan besok kamu akan ditolong ganti. Jadi ingat siklus kehidupan seperti itu ya. Jangan pernah menganggap remeh siapapun. Nah, ini saya belajar dari diri saya sendiri. Minimal dengerin. Oh beda. Oh bukan spektrum, kita ngomongnya di faktogram, tapi memang bentuknya hanya sepertinya spektral. Jadi gini, di faktogram, jadi gini, kalau misalnya kata-kata HPLC itu kan keluarannya adalah kromatogram. Ya, bentuknya juga puncak seperti itu, tapi kita untuk membedakan antara spektranya HPLC, kemudian spektranya XRD. Nah, kita sebutannya adalah istilahnya kalau untuk kromatografi adalah kromatogram. Jadi dia adalah spektral hasil dari kromatografi. Tapi kalau XRD, spektral hasil dari XRD kita sebutnya difraktogram. Kalau katakanlah HPLC itu kita lihatnya informasinya waktu retensi, kalau di faktogram informasinya adalah 2 theta. Nanti kalau FTIR beda lagi adik-adik, informasinya adalah bilangan biomba. Jadi nggak apa-apa nanti kalau ada yang mau tanya ini perbedaannya apa ya Bu, titiknya pasti selalu ada perbedaan yang mendasar seperti itu. Ya, misalnya katakanlah kalau XRF berarti adalah energi. Ya, spektra juga, tapi informasi yang kita ambil di situ adalah energinya. Jadi identitas karakteristiknya. Kalau identitas karakteristik yang dimunculkan adalah si XRD adalah 2 theta. Oke. Kalau FTIR berarti kalian belajar FTIR enggak ini ya? Nanti. Oke. FTIR berarti bilangan gelombang seperti itu. Terus kalau XRF berarti energinya seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya XRF dengan XRD itu sama ya, kita penghubungan sama-sama sinar X. Akan tetapi apa yang nanti berbeda seperti itu. Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan pada saat kita melakukan praktikum. Jadi nanti kalian visual praktikumnya dapat, pembahasannya insya Allah. Itu ada pertanyaan? Monggo. Ini Bu, Ya. saya ingin bertanya di software-nya. Jadi di software itu masukkan ke dalam komputer seperti itu. Hasil dari analisis itu tadi, itu udah bisa langsung mendeteksi si nanozitron sama SCRF-nya, atau masih perlu ada pengolahan lagi? Iya, jadi nanti kita olah, kita cocokkan dengan database-nya. Jadi ini ya, software kita HiScore di sini. Ini kalau teman-teman mau lihat, nah, jadi nanti kalian akan mendapatkan hasil seperti ini, ya. Jadi ini katakanlah salah seorang riset dia ini membuat CEO2, tapi dia ingin membuat CEO2 standar seperti itu. Nah di sini kalian akan lihat ini secara analisis semi kuantitatif ya. Jadi ini membuktikan apakah saya itu bisa membuat CEO2 atau enggak. Oh ternyata 99,5% sampel yang sudah dibuat oleh si riset tersebut mengandung ceria. Ceria itu adalah CEO2.
Lah pemotornya 0,5% adalah gadolinium dan neodymium. Nah, tapi kalian itu sebenarnya yang pengen saya bawa adalah ceria itu sebetulnya di mana sih? Apakah di 2 theta 28 derajat ya? Apakah di 29,5 katakanlah ya? Intensitasnya berapa? Jadi kan di sini position atau 2 theta versus dari cons atau intensitasnya. Nah, di situ nanti titik beratnya kalian dalam pembahasan adalah seperti itu. Jadi kalian bisa menegaskan bahwa ini adalah ceria karena di 2 theta sekian muncul peak, di 2 theta sekian muncul peak, di sini muncul peak. Oh, katakanlah ini punyanya si gadolinium. Seperti ini. Nanti dibandingkannya dengan siapa? Dengan database-nya. Jadi nanti kita punya database. Kalau sekarang teman-teman belum punya gambaran karena memang belum waktunya untuk praktikum. Di besok di 2, 2 dan 29 kalian oh begini toh maksudnya bukan. Oke. Ini hanya ini saja ya. Sebenarnya tadian ditanya apakah sudah ada informasinya Bu? Ya, kita bisa menampilkan informasi seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Saya bilang nggak nyampe sejam, ternyata udah mau sejam ya. Ya ampun, saya harus menarik. Tidak terasa kalau bersama teman-teman ya, sangat menyenangkan 1 jam tidak terasa berlalunya 9:53. Ini masih ada jadwal apa lagi ya? Saya nggak tahu loh ini. FTIR dengan Bu Ega. Oke, ya sudah ini saya tidak enak kalau saya Bu Ega pasti sudah perjalanan ke atas. Mungkin dari teman-teman satu pertanyaan, tapi dalam kemungkinan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Angelica nanti saya jawab. Tidak ada? Oke. Boleh kita sebelum itu kita selfie bareng ya? Ini saya bernostalgia. Kalian tuh suka Salon Seven gak sih? Suka. Oh suka ya, itu kan band zaman saya kecil ya. Oke, sekarang sudah menjadi Om Duta. Saya selalu lagi seneng dengerin lagu yang kisah klasik untuk masa depan. Jadi kan kalian ini harus selalu mengingat hari demi hari. Siapa tahu di momen ini adalah salah satu momen yang kalian rindukan ya. Kalau dulu saya tuh lupa loh, padahal saya tuh ngajak selfie, tapi kok saya lupa ya. Sekarang nggak boleh lupa lagi. Oke ya. Ini pakai HP saya dulu boleh ya? Oke. Sorry. Ya, kapan ke tengah? Kalau kelihatan yang nggak kelihatan, tengah lah. Iya ke tengah dong. Tapi tangan saya tidak bisa. Sini Peh, sini Peh. 1, 2, 3. Oke. Nanti saya minum kayak dari saya. Oke. Ini masih ada lagi Kak? Satu lagi pertanyaan. Ampun. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya selama 1 jam ini ke depan. Terima kasih sudah disambut dengan hangat ya oleh teman-teman semuanya. Kalian kooperatif masih dengan kalian yang dulu yang saya senangi. Dan kita saling mendoakan mudah-mudahan teman-teman insya Allah perjalanannya walau banyak liku dan batu sandungan kelak akan menjadi orang yang hebat. Amin. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Kita ketemu di tanggal 22 November. Nanti dengan siapa silakan hubungi saya. Kita ketemu di lobi depan. Tahu ya? Oke, nanti kita ketemu di sana. Sampai berjumpa. Semoga hari kalian menyenangkan dan bahagia. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.